Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang pertama kita muliakan keluarga besar dari Sultanan Keprabonan, Dr. Insinyur Pangeran Mama Hempi beserta Bunda Ratu. Semoga senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhuna Kiai Ahmad, dan kebetulan ikut hadir dalam pembukaan ini saudara kita dari Champa, dari Kamboja, Ustadz Sulaiman. Para alim, para yai, para habaib muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah pengajian bulanan yang akan kita laksanakan pada minggu ketiga setiap bulan bertempat di Tajuk Keprabonan ini, yang alhamdulillah acara pembukaannya telah dilaksanakan dengan khidmah langsung atas kemauan dan semangat daripada yang mulia Sultan Keprabonan Pangeran Dr. Insinyur Pangeran Mama Hempi, dan juga telah dihadiri pada acara pembukaan ini oleh salah satu ulama. Sedianya beliau duduk bersama kita di sini, kata beliau ya, tadi malam sama sekali beliau sampai di hotel jam 1 malam dan belum istirahat sama sekali sampai siang tadi. Beliau izin ke ya, dengan beliau belum istirahat tadi, Syekh Amar itu, beliau adalah seorang al-musnid ya, dan faqih, hafiz, qari ya, salah satu cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari marga Ar-Rufati, Gaza, Palestina. Maka bersyukur beliau salah satu tokoh yang sebelum datang ke Indonesia, ke Nusantara, beliau banyak membaca sejarah Nusantara. Yang ceramah beliau tadi pun dalam tausiah beliau banyak mengutip sejarah yang beliau baca tentang ya, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Wali Songo, dan kesultanan-kesultanan lain yang ada di Asia Tenggara ini. Sedianya beliau juga akan turut hadir, dan saya ada meminta dengan beliau untuk membaca sedikit ya,
kan. Kata beliau, ya, ke hotel dulu sebentar katanya. Mudah-mudahan gak terlelap katanya. Dan kita pun pada hari ini mungkin hanya secara syaklian, formal, ya, sedikit lah, ya, membaca salah satu kitab. Kita akan membaca 2 kitab. Pertama kitab Halur Rumuz yang sudah kita ya, baca di Masjid Cipta Rasa. Dan mulai bulan ini tahun 2020 ini pengajian Halur Rumuz di Cipta Rasa kita pindah pengajiannya di sini atas beberapa saran, karena di masjid itu mungkin rame ya. Kita tidak ingin pengajian itu mengganggu ya. Kalau kita terganggu enggak, cuma takut mengganggu yang ziarah. Sama di Banten pun kita membaca kitab Al-Insanul Kamil di Masjid Maulana Sultan Hasanuddin. Hampir 2 tahun kita membaca kitab itu. Pun pada bulan ini dipindah ke Masjid Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Banten keempat. Karena motif membaca kitab Insan Kamil di Banten itu tertulis dalam buku sejarah yang ditulis oleh para pakar sejarah di Banten, bahwa Sultan keempat Banten ketika dia duduk sebagai sultan membaca kitab di kursi kesultanannya, yaitu kitab Al-Insanul Kamil. Bahkan saya mendengar, saya pun sedang mencari betul atau tidak manuskripnya, katanya ada seorang yang memegang salah satu tulisan kitab Sultan Mahmud itu, nama kitabnya Kitabun Marqum Yashhaduhul Muqarrabun. Saya sangat gembira sekali mendengar judulnya saja sudah ya sangat unik ya. Atas dasar itu maka karena beliau dikubur bukan di makom bersama Sultan Hasanuddin, tetapi dia punya kubur sendiri di Kesunyatan, Kenari, Kesemen, maka kita pindah ke situ juga. Ya, pertama mendekati Sahibul Maqam yang membaca kitab Al-Insanul Kamil pada tahun 1700 ya, hampir boleh dikatakan sejak 1700 baru dibaca lagi kitab itu ya, 2018. Kedua, di Masjid Sultan Hasanuddin juga berisik ya. Apalagi sekarang setelah ada revitalisasi ya makin berisik. Maka kita pindah. Dan peresmian pembukaan perpindahannya itu kemarin hari Sabtu. Juga kebetulan ada Syekh Ammar, juga beliau yang meresmikan. Hari ini juga kita memindahkan pengajian kitab Halur Rumuz dari Cipta Rasa ke Tajuk ke Prabonan. Seperti mana di Banten, selain kitab Al-Insanul Kamil, kita membaca kitab Qawanin Hikamil Isyraq. Pun tertulis dalam sejarah bahwa Sultan
Mahmud itu suka dengan kitab tersebut. Dan 2 kitab itu katanya ada sarah dalam bahasa Jawa Banten. Sedangkan 2 kitab itu sekarang di tengah ulama Arab pun ya mungkin kalau bisa dijauhkan gitu. Ya. Dan kita pun akan membaca 2 kitab di sini. Pertama kitab Halur Rumuz yang sudah kita baca di Cipta Rasa. Kitab itu juga atas dasar nasihat dorongan Dr. Bambang ya, dengan Kang Mukhtar itu. Katanya beliau pernah meneliti manuskrip Halur Rumuz yang ada di Keraton Cirebonan. Dan beliau sudah mencetaknya, saya pun dapat ya, kitab itu ya, Dr. Bambang. Waktu peresmian di peresmian pembukaan di Masjid Cipta Rasa pun Dr. Bambang ya, menghadiri karena beliau salah satu peneliti manuskrip kitab Halur Rumuz. Hanya perbedaannya yang ada dalam manuskrip Keraton Cirebonan itu kitab Halur Rumuz karya Ibn Arabi. Sedangkan yang dicetak di dunia Arab adalah karya Imam Izzuddin bin Abdussalam. Nah, itu sudah kita kaji begitu. Ya. Alasan ada perbedaan pengarang ya. Tapi setelah saya berpikir panjang, setelah membaca beberapa bulan ya di Cipta Rasa, pelan-pelan saya ingin mengakui bahwa yang benar adalah manuskrip yang di kita ini, bahwa kitab itu dinisbatkan kepada Ibn Arabi ya, karena Imam Izzuddin bin Abdussalam lebih diakui sebagai faqih, seorang mufti, faqih, qadhi, sehingga dinamakan Sultanul Ulama ya, dinamakan Sultanul Ulama itu karena ketika beliau diminta oleh Sultan untuk menyetujui permintaan Sultan yang melanggar syariah untuk diberikan dalilnya supaya boleh, beliau menolak. Jadi karena beliau menolak, utusan sultannya menakut-nakuti, kalau kamu menolak keinginan raja ya kamu bersiap-siap saja dihukum gitu. Maka beliau kabur meninggalkan negeri Mesir. Beliau ingin pindah ke negara lain, di bawah kesultanan lain. Rupanya ketika beliau pindah, seluruh rakyat Mesir mengikuti Syekh Izzuddin. Beliau pun mau pindah menjadi warga Mesir, mengikuti qadhinya. Ya. Imam Izzuddin berjalan, seluruh rakyat Mesir mengikuti di belakang. Ya, hampir lebih dari separuh rakyatnya itu akan pindah dari Mesir gara-gara qadhinya pergi. Nah maka Imam Izzuddin menghalangi masyarakat untuk tidak mengikuti, tapi rakyat Mesir tetap bersekukuh untuk ya, meninggalkan sultannya. Nah, maka akhirnya sultan itu datang sendiri meminta maaf dengan Imam Izzuddin bin Abdussalam. Kata sultan, yang sultan itu kamu. Maka disebut Sultanul Ulama, ulama yang sultan maksudnya. Ya, bukan sultan betul, tapi karena rupanya loyalitas masyarakat lebih tinggi kepada ulama. Yaitu kisah Imam Izzuddin. Jadi dia seorang qadhi, bukan seorang murabbi. Tapi bukunya jelimet banget gitu. Wallahu a'lam. Kita yang penting memahami risalah ya, message, pesan yang disampaikan dalam kitab tersebut.
Yang kedua, kitab ini Al-Fathur Rabbani pun kitab ini manuskripnya ada di keraton ya, Cirebon juga katanya. Ya. Namun belum diteliti. Tapi di Arab sudah dicetak. Dan kedua-duanya adalah kitab yang sangat unik. Membicarakan kalau Khalur Rumus isinya adalah argumentasi ya, yang logik ya. Dan sekaligus mengurai perkataan-perkataan sufi yang luhus ya, yang misterius ya, yang penuh teka-teki itu ya, disarahkan secara logik. Adapun kitab Asrar Asy-Syariah ini ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Ibn Ismail An-Nabulsi, mazhabnya Hanafi. Kalau tidak salah ya, tarekatnya adalah Naqsyabandi. Seperti pada halaman 53 itu, ini penelitinya mengatakan bahwa kitab ini salah satu kitab terunik ya. Yu'tabar hadzal kitabu min a'jabi ma kataban An-Nabulsi. Ini salah satu kitab yang sangat unik ya, karya Imam An-Nabulsi ini. Karena kitab ini membahas mauduat, tema-tema ya. Tema-temanya adalah tema-tema cara ulama syariah. Ya, mauduatnya ala tariqati ulama'i asy-syariah. Apa? Dosa, taubat, kufur itu kan bukan pembahasan tasawuf. Itu pembahasan syariat. Ya. Tetapi diuraikan, di samping diuraikan secara syariatnya juga dicampur dengan masyrab ahli tasawuf. Ya, pandangan orang-orang sufi. Ada 7 tema yang dibahas. Dia coba komparasikan ya barangkali, atau diperbandingkannya tinjauan syariah dan tinjauan hakikat. Mungkin dari situ kita akan melihat di mana titik kesamaannya ya, dan di mana sisi perbedaannya. Itu tentang 7 tema ya, 7 tema. Pertama az-dzunub, az-dzam, tentang dosa. Kedua tentang taubat. Ketiga tentang kufur. Keempat tentang akidah sahihah. 5, 6, 7 itu tentang Islam, iman, ihsan. Ya. Tema ini adalah maudu'at ala tariqat ulama syariat, tetapi al-masyubah. Apa al-masyubah itu? Dicampur ya, dikombinasikan ya pembahasannya dengan masyrab ahli tasawuf. Dan setiap bab dimulai dengan syair sufi menjelaskan tentang hakikat tema itu ya, baru setiap bab itu dibicarakan dari 5 sisi. Pertama hakikatnya, dosa misalnya. Apa hakikat dosa menurut syariat dan menurut hakikat? Ya, jadi 7 tema itu ya, menjadi 7 pasal. Pada permulaan pasal dia coba diringkas isinya dalam bentuk syair. Ya. Ya. Jadi 7
bab ini, 7 pasal ini, ya, pada permulaan permulaan setiap bab itu ada syair sufi yang menjelaskan tentang hakikat tema itu. Kemudian setiap bab dibahas dari 5, ya, ditinjau dari 5 sisi. Pertama, hakikatnya. Kalau misalnya dosa, apa hakikat dosa menurut syariat dan menurut hakikat? Kedua, sirruhu, ya, apa sirnya, ya, rahasianya, kuncinya. Kenapa ada dosa itu? Untuk apa dosa itu? Ketiga, haluh, orang yang berdosa itu sebetulnya dalam kondisi apa gitu disebut dosa itu, berdasarkan syariat dan berdasarkan hakikat. Dan yang keempat, maqamatuh, posisinya di sisi Allah itu, dosa itu apa. Kan kita sering mendengar orang sufi mengatakan bahwa Allah memandang orang taat, orang dosa itu sama. Sama-sama ujian gitu. Apakah mereka itu kembali atau tidak. Kemarin di Insan Kamil juga Imam Abdul Karim Al-Jili membahas tentang sifat jamal Allah. Di situ dikatakan bahwa semua yang sudah diciptakan oleh Allah ada wujudnya di dunia ini, apapun namanya, baik, meskipun disebut buruk. Secara penciptaan hingga ada itu baik. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada hikmahnya, tidak ada kepentingannya, tidak ada. Artinya kalau dikatakan buruk karena ada iktibariyah katanya. Ada 2 alasan kenapa dikatakan buruk, secara syariat dan secara tabiat. Begitu. Ini pun hampir sama pembahasannya. Yang terakhir adalah aksamuhu, dibagi dosa itu ada berapa dosa, tobat ada berapa tobat, kupur ada berapa kupur. Ya. Dan di tengah pembahasannya Imam Abdul Ghani An-Nabulusi terus, ya, mencoba untuk menjelaskannya itu secara ilmiah. Tema-tema itu dijelaskan secara ilmiah. Itu sekilas ya tentang tajuk atau tema-tema yang dibahas dalam kitab ini. Kita akan lewati beberapa halaman karena itu bercerita tentang proses melakukan penelitian. Ya, si penelitinya kepada manuskrip ini, kita langsung ke halaman 71. Kita tidak akan banyak, hanya sedikit saja yang kita baca. Mukadimah pun kita ambil 1 paragraf saja untuk tabarruk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Alhamdulillahilladzi azhara al-alama min kanzil wujud wa akhrajahu min mahdil adam wa wasafa bihi nafsahu li nafsihi fi mautinil imkan litamyizin apa itu? Tatmizin titamayuzin gitu. Litatamayyaza fi'il ya. Baik, litatamayyaza bizatiha hadratul qidam wa athbata li nurihi nuran qa'iman bi nafsihi ghairi muttasilin bihi wala munfasilin anhu wa ja'alahu mir'atan li zuhuri wujuhihi bihi bi anwa'i tajalliyati hadrati al-kunhi. Ya, kita rasa cukup 1 paragraf itu menggambarkan
satu sudut pandang orang sufi terhadap tema-tema yang 7 itu secara khusus dan tema-tema agama secara umum. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menzahirkan alam ini. Ya, dari mana asal penjahiran, ya, penciptaan alam ini? Min kanzil wujud. Wujud diumpamakan seperti kanzun, al wujudu kal kanz, yani. Kemudian dimudhafkan jadi kanzil wujud. Dari wujud maksudnya. Karena kanz hanyalah sebagai musyabbah bih. Ya, seolah-olah semua alam ya asalnya satu itu. Ada. Dari sini kita mengatakan bahwa kita berasal dari ada. Ya, nggak mungkin tidak ada melahirkan ada, kan tidak mungkin. Uang tidak ada aja tidak ada, bagaimana bisa lahir dari tidak ada itu ada, kan tidak mungkin. Jadi kita datang dari ada, cuman bukan ada kita, ada Allah. Dan kita pun diadakan, Allah cuman ingin menunjukkan bahwa Allah ada. Tetapi wa akhrajahu, ya, kemudian dikeluarkan gitu, dijelmakan gitu, min mahdil adam. Ya, prosesnya itu dari tiada. Saya teringat kitab yang ditulis oleh seorang ulama sufi, Taqiyuddin Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan begini, beliau punya matan akidah hanya 4 baris. Tapi puluhan ulama yang mensarahkan itu, sarahnya hampir 100 halaman. Matannya cuma 4 baris, tapi ya, tapi sarahnya itu panjang sekali. Beliau mengatakan begini, la ilaha illa huwa. Ya. La ilaha illallah huwal wujudul ghaib wa nahnu al-adamul ghaib, katanya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Dia wujud yang gaib. Wujud dibahas, bahas wujud aja habis belasan halaman, ya, bahas wujud aja. Kemudian al-gaib adalah gaib mutlak. Al-ghaib yani goba anil his, anil aql, anil idrak, anil waham, anil khayal, anil paham. Itu gaib. Ya, itu oke. Tapi yang unik, wa nahnu al-adamu al-ghaib. Kita ini menyebut manusia makhluk. Ya, apabila disebut manusia ya akan termasuk semua alam semesta, karena manusia itu pimpinan alam semesta ini. Maka nahnu manusia, katanya, al-adamu, tidak ada, dan al-ghaib, gaib lagi. Rupanya tidak ada di sini bukan berasal dari tidak ada. Makanya beliau mengatakan azhara al-alama min kanzil wujud, tetapi akhrajahu min mahdil adam. Sama dengan Imam Taqiyuddin tadi bahwasanya nahnu, apabila nahnu kan kita, al-adamu, ketika bicara tentang Tuhan, nahnu itu adalah kita yang sebelum ada di wujud ini. Lalu menyebutnya al-adam. Adam itu bukan tidak ada dalam arti tidak ada yang yang memang lawan dari kata ada, bukan sekedar itu, tetapi maksud tidak ada ini bahwa ketika kita belum ada di sini, di bumi ini, belum dijahirkan, belum dikhuruj, belum dikeluar, kita menyebut apa itu di situ? Sebelum kita di sini, kita disebut alam azali. Secara nas syar'i, lauh mahfuz, katanya. Ada orang filsafat menyebutnya fi ilmillah, fil alamid dakhili. Ada yang menyebut, kalau orang sufi menyebutnya al-a'yanu tsabitah. Apapun namanya, tapi yang lebih dekat dengan naluri keberagamaan kita adalah lauhil mahfuz. Karena itu istilah syar'i. Ya, mu'abbar asy-syari'ah yakni syar'iyan al-lauhil mahfuz. Artinya
Kita sebelum di sini ada di Lauhil Mahfuz. Nah, beliau mengatakan ketika di situ itu kita bukan kita, maka disebut Adam kita itu tidak ada di situ. Karena bukan kita. Gitu. Ya, mungkin kita bisa bantu keterangan bahwasanya kita sebelum ada di sini berarti berada di dalam ilmu Allah. Ilmu kan sifat Allah. Isi sifatnya kan kandungan ilmu itu maklumat, dan maklumat itu makhluk. Isi maklumat itu makhluk. Ketika dikhurujkan jadi makhluk. Sebelum dikhurujkannya maklumat Tuhan, maklumat ilmu. Al ilmu fihi ma'lum, yakni di dalam sifat itu ya mausufnya adalah maklum. Dan isi maklum itu adalah nafsuh, zatuh, wa sifatuh, wa asma'uh, wa af'aluh. Ya, kepada siapa dia mau menjelaskan dirinya tidak ada yang lain, maka dikhurujkan isi ilmunya. Ya, maka ketika itu bukan kita, dan itulah disebut Adam. Karena itu bukan kita. Lalu disifati dengan kata al-ghaib, katanya wa nahnu al-adamu al-ghaibu. Dikatakan gaib, kita yang udah selesai catatannya di Lauhil Mahfuz kita tidak tahu. Iya kan? Kita yang katanya sudah jadi, sudah siap, sudah selesai di Lauhil Mahfuz itu, kalau kita salah seorang dari kita umurnya 70 tahun, semua suratan hidup 70 tahun itu ada di Lauhil Mahfuz. Namun itu dalam bentuk konsep, katakan, bukan kehidupan kita yang seperti ini tetapi sebelumnya di tempat lain, bukan. Tetapi itu konsep sifat Tuhan, dan itu Adamun, yakni bukan kita. Kalau Adam kan lawan daripada wujud, jadi yakni laisa wujudak gitu. Tetapi di situ adalah idea Tuhan, ide Tuhan. Nah, dikasih sifat gaib, kita tidak tahu. Nah, kalau ada seorang wali yang dibukakan, dikasyafkan tentang yang akan terjadi, kan itu di Lauhil Mahfuz. Kita tahu kalau udah terjadi baru tahu. Jadi sehingga dikatakan kan oleh mereka, apa ya, sesuatu yang telah terjadi itu yang terbaik untuk kita, karena memang atas pengetahuan Allah, memang itu isi pengetahuannya. Jadi dalam pemeliharaannya, kalau kita itu ketakutan karena kita tidak tahu, tidak kenal kepada Allah, itu saja. Sebabnya itu saja, nggak ada yang lain. Ya, nggak ada yang ngatur di dunia ini kecuali Allah kok. Masa kita khawatir tentang diri kita ya? Lah kan itu karena ketidaktahuan, ketidakmakrifatan kita kepada Allah. Sampai sempatnya kita nuduh orang, marah kepada orang, itu kan karena kebodohan kita kepada Allah. Ya, pantas para nabi, para rasul, para wali nyaman apapun yang terjadi, ya kena. Ya. Makrifatnya itu, nah itu disebut makrifat, usyuhud itu kan kepada Adam itu tadi. Sehingga Sidina Abu Bakar dilukiskan tingkat kesyuhudannya oleh Imam Ibnu Arabi. Ya, seolah-olah tingkat kesyuhudan Sidina Abu Bakar itu diungkapkan dalam sebuah kata-kata oleh Imam Ibnu Arabi. Ungkapannya adalah ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Apa yang aku saksikan aku sudah lihat, ya, Allah sebelumnya. Artinya dari Allah nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang Adam, yang gaib, yang bukan kita dan kita tidak tahu itu. Nah, baru kalau kitab Taqiyuddin itu baru dijelaskan apa maksudnya kita dizuhurkan dan seterusnya. Nah, begitu juga ini wa akhrajahu min mahdil adam. Karena kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimiya'us Sa'adah, beliau mengatakan begini, anta ji'ta min zahir min batinik la min zahirik. Itu kapnya ke kita itu. Padahal maksud ka itu juga Allah. Engkau, kita ini, aku, engkau datang dari batinmu, bukan dari zahirmu, karena kamu sudah zahir. Seperti lampu, seperti apa, cahaya lah itu kan, ada itu dari dia, ya, dari lampu. Taib. Kemudian wa wasafa bihi nafsahu li nafsihi.
Fi mautinil imkan. Kemudian Allah memberikan sifat, artinya mentajalikan sifat dan asmanya. Ya. Bihi, Allah sendiri yang melakukan itu. Wa wasafa, yani Allah tajalla sifatihi wa asma'ahu, ya, bizatihi. Karena zat, tempat berdirinya sifat dan asma. Jika Allah ingin tunjukkan sesuatu tentang sifat yang berdiri di zatnya, maka ya Allah jelmakan dalam bentuk makhluk. Nah, maka para wali itu kalau melihat apapun yang terjadi di dunia ini, dia melihat bacaan, tulisan, sifat dan asma Allah. Dia membaca asma Allah aja, maka lupa dengan sosok ilusif, ya. Dia memandangnya apa yang dilihat di alam ini itu ilusi, karena yang dijelaskan sebetulnya oleh makhluk itu adalah nama dan sifat Allah. Jadi yang mereka baca itu sifat dan asma Allah, itu sebab mereka ungkap dalam bentuk simbolik yang kita kenal sebagai wafak, rajah, yang lama-kelamaan jadi jimat itu loh. Memang itu mengandung multi senur, kandungan kekuatan Tuhan yang maha dahsyat, tapi bukan di tulisan, di jiwa. Di ikatan makrifat kepada Allah yang begitu kuat. Ya boleh jadi kalau ditulis di kertas, digenggam di tangannya, bukan ini yang manjur, tetapi man ada liwalian gitu, faqad qasamtuhu. Ya bukan membaca ida batostum jabbar terus, ya bukan, tetapi asror. Yang dimaksud asror itu sifat makrifat yang ada di jiwanya, itu disebut asrar. Ya. Nah itu linapsih, untuk siapa? Untuk dirinya. Sama dengan wawasafa bihi nafsahu linapsih, sama dengan ungkapan begini, Allah tajalla bizatihi min zatihi li zatih, sama dengan begitu. Allah tajalli dengan dirinya, untuk dirinya, dari dirinya. Kalau ilustrasinya saya sering ulang-ulang itu, kita mau ngaca, mau melihat kita, maka nggak ada cara lain kecuali kita berdiri di depan cermin, bukan nyari kembaran kita untuk melihat kita. Karena itu sesuatu yang dua hakikat yang berbeda. Tetapi kalau kita berdiri di cermin, hanya satu hakikat itu. Tetapi karena aku ingin melihat diriku, maka aku berdiri di cermin, maka muncullah gambarku di cermin. Maka aku memunculkan diriku di cermin dengan diriku, bukan dengan bawa diri orang lain, untuk diriku, dan itu muncul dari aku, meskipun dia bukan aku, tetapi dia bukan selain aku. Maka kita selama-lamanya bukan Tuhan, tetapi bukan dari selain Tuhan. Sama dengan pembahasan antara sifat dan zat dalam kitab ilmu kalam, yang nggak keluar orang sufi, meskipun terus dibawa pergi ke masyrabuz zauq, tapi tidak akan keluar dari akidah Asy'ariyah. Gitu. Tajalla bi dzatihi li dzatihi min dzatihi. Nah itu sama wa wasafa bihi nafsahu li nafsi. Di mana majlanya? Fi mautinil imkan. Fi mautinil imkan. Kita ini disebut mungkin, karena mungkin itu bukan ada dan bukan tidak ada. Dia tidak punya sifat tidak dan tidak punya sifat ada. Tidak punya sifat tiada dan tidak punya sifat ada. Maka dia katakan waham. Waham inilah yang menjadi objek akal. Maka orang sufi memandang yang logik-logik itu khayal. Tetapi yang akal tidak sanggup dan akal mengatakan khayal itu hakikat. Jadi makin khayal, makin hakikat. Karena nggak akan pergi asal segala sesuatu itu, melainkan dari Allah. Dan itu sumber hakikat. Gitu. Jadi itu sebab orang sufi mengatakan, orang bangga dengan pahamnya itu khayal. Gitu. Itu bimautil imkan. Bahkan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab tafsir Al-Jilani,
mungkin itu satu siksaan. Ya, satu siksaan. Karena orang-orang yang keluar dari mungkin itu ya menjadi seorang yang baqobihi, al-baqibihi. Ya, taib. Litatamayyaza bidzatiha ya hadratal qidam, agar dia dapat membedakan ya sifat kodimnya itu dengan zatnya itu. Artinya begini, litatamayyaza itu begini. Kalau Allah menciptakan enak dan Allah menciptakan tidak enak, bukan ingin menunjukkan ada dua sifat yang berlawanan, tetapi untuk memberikan, menjelaskan ya, macam-macam sifat Allah. Kenapa ada dosa? Karena ada sifat ghafur. Bukan menjadi lawan daripada ya, sifat qahr ini, bukan untuk menjadi lawan kepada sifat lutuf, tetapi karena ada sifat lain ya, yaitu ghafur, bahkan ghafir, bahkan ghafar, bahkan rauf ya, bahkan karim, rahim, terhadap dua sifat yang berlawanan, al-qahr wal lutuf. Gitu. Jadi sehingga dengan demikian kekodiman Allah itu menjadi sangat teristimewa. Kemudian wa asbata li nurihi nuran qa'iman bi nafsihi ghairu muttasilin bihi wala munfasilin anhu. Ya, dan Allah telah menetapkan bahwa dirinya berdiri sendiri. Allah mewujudkan dengan nurnya kepada satu nur. Karena konsep orang sufi kita ini disebut nur juga. Jelmaan nur ya nur gitu. Cuman karena sudah terlalu jauh jaraknya, makanya saya pernah mengumpamakannya seperti senter baterai. Kalau di senter kejauhan mentok di dinding, berhenti di situ, maka cahaya itu menjadi ada sahesnya, ada sosoknya. Ya, bahkan cahaya tapi gelap karena bulat baterai itu. Tapi kalau yang mengantarkan dia ke sana itu malah halus, ya. Garis-garis cahayanya lebih ya halus sangat. Tapi begitu sampai di dinding, berhenti di situ, malah jadi gelap cahaya itu karena bulat, ya, senter mangkok baterai itu. Nah itulah kita katanya. Maka kita gelap begini ya. Yang kebetulan kulitnya gelap ya makin gelap pisan. Ya. Itu ilustrasi ya untuk mendekatkan kepada akal. Para sufi itu setiap menjelaskan ini akhirnya mengatakan mungkin saja tidak betul karena yang hakikatnya tidak tahu, tidak sama. Kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Gitu. Yang mereka yang syuhud dan kasyaf seperti perkataan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani setelah menulis kitab Sirul Asrar, muter, akhirnya dia mengatakan apa yang aku ungkapkan ini adalah sedikit sekali dari apa yang aku paham karena kesulitan untuk ya, menguraikannya. Jadi orang yang menghafal ilmu hakikat juga kalau tidak ada syuhudnya ya, kalau yang memiliki syuhudnya itu adalah sedikit uraiannya itu berarti kullu ma khatara bi balik wallahu bi khilafi dzalik. Namun antara makhluk dengan Allah itu tidak nyambung dan tidak terputus. Ya. Maka ilustrasi cahaya itulah satu-satunya yang paling dekat bahwa kita cahaya dimunculkan oleh cahaya yang memancarkan cahaya. Maka kalau kita lihat mana sambungannya tidak ada, mana jaraknya juga tidak ada. Ya. Lalu baru makhluk itu, nur itu waja'alahu mir'atan. Kita ini cermin lizuhuri wujuhihi, lizuhuri yani ahadiyatihi. Ya ada yang mengatakan wujuhi zati ya, maksudnya yang lebih ingin disampaikan tentang zat adalah ahadiyahnya. Karena ketika misalnya kita disuruh akim wajhak, itu kan kita disuruh wajah kita suruh ngadep gitu, akim wajhak, tegakkan, kedepankan wajahmu.
ibtigoan liwajhillah, untuk mendapat wajah Allah. Berarti kita disuruh bermuwajahah. Padahal maksud akim wajhak itu adalah i'mal ikhlasan lillah. Ya. Karena ikhlas akan memurnikan, mentauhidkan. Wajah Allah maknanya tauhid. Wajah kita maknanya ikhlas. Itu sebab suratul Ikhlas, qul huwallahu ahadun. Maka wujuhihi, yakni li zuhuri ahadiyatihi, ay dzatihi. Ya. Dengan berbagai tajaliyat hadratul kunhi ila akhir. Itu saja hikmah muqaddimah yang dari kitab ini. Ya, kemudian halaman 77 ini al-babul awal yang akan kita baca kemudian, ya, untuk tabarruk tetap kita baca supaya ada mula-mula bahwa kita ngaji di bab pertama ini. Lalu tadi kan itu muqaddimahnya. Ya. Al-babul awal fi bayani dzam. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Tamhid ini yang tadi dikatakan bahwa setiap mula-mula bab akan ada syair sufi yang menjelaskan tentang hakikat tema itu. Beliau mengatakan di sini lidzambi sirrun ajib. Karena babnya tentang dosa ini, dosa itu mempunyai rahasia yang unik. Wa fihi, di dalamnya khubsun wa tib. Dosa itu bukan hanya keburukan tapi ada kebaikan di dalamnya. Wa fi unasin naimun wa fi unasin lahib. Maka orang juga ada yang mendapatkan nikmat, ada yang tidak mendapatkan nikmat. Fahzarhu waqbil alaihi, maka hati-hatilah dengan dosa, menghadaplah ke Allah. Ya. Fahuwal jamalul muhib. Allah punya sifat jamal tetapi muhib, berwibawa, jalal. Laulahu, kalau tidak ada dosa, maka naqurbun, tidak ada dekat kepada Allah. Kita kan dengan adanya dosa, kalau orang sufi memahaminya begini, itu kok kita ini ibadah kok nggak husu-husu, nggak suhud-suhud, ibadah kok nggak rasa nyes gitu, ingat Allahnya itu nggak ada. Bahkan yang rasanya ingat kita soleh. Jadi dibikin dosa agar ya qarib Allah itu. Maka orang yang berbuat dosa kan ketika taubat nyeri kan, Allah ya, merasakan Allah ada itu nyeri rasanya. Ya. Maka kisah-kisah orang sufi ngedengar azan itu kupingnya merah. Ditanya, kok nggak suka azan? Dia jawabnya, yang memanggil ini siapa? Ya, masa nggak takut? Itu. Nah, itu orang yang taat tetapi syuhud kepada Allah. Itu sebab Nabi pun mengajarkan kita begitu habis sembahyang, assalamualaikum, astaghfirullah. Ya. Takut kita yang sholat, gitu. Kalau secara tasawuf. Wala talaqil habib. Kalau nggak ada dosa kita nggak ketemu Allah. Itu tadi udah. Walan nabiyuna kanu walal maqamul qarib. Tidak ada nabi dulu diutus kalau nggak ada dosa. Karena nabi berdosa maka memberitahu cara tobatnya seperti apa. Ya. Kalau nggak ada dosa, walal maqamul qarib, nggak ada kedudukan yang dekat. Bahwal hijabu li khalqin, maka dosa itu hijab. Pamukhtiun wa musib. Ada orang salah, ada orang benar. Ya, kan dua-duanya hijab. Li'annahu, karena dosa adalah as-suru, pembatas. Ya, fihi, pada makhluk. Lil firqataini nasib. Ya, untuk dua firqah, dua golongan, dua baris. Ya, dua kelompok. Orang yang ahli baik, ahli buruk, katakan begitu. Li'annahu parahmatun batinan idzan, maka dosa berarti rahmat secara hakikatnya, secara batin. Tetapi secara zahirnya at-ta'zib. Kalau orang sufi memandang kita dosa itu siksa. Kalau akhirat itu kan audio visual siksa. Gitu. Ya.
Taib. Nanti ini dibahasnya di dalam. Wal kaunu ma samma illa bihi. Ya, di dalam alam ini, dalam kehidupan ini mesti ada dosa, mau nggak mau. Papa zallabibu. Dengan sebab dosa itulah orang-orang bijak sukses. Iyaka wa iyaka, tetapi hati-hati, fafham. Fal syamsu lailan tagib. Lalu membuat ilustrasi, matahari kalau malam kan hilang. Wa man yunadika yauman fa innahu yastajib. Ya. Maka orang yang artinya zat yang memanggilmu satu hari untuk bertobat, fa innahu yastajib. Ya. Maka dia akan mengabulkan segala seruan doa kita, panggilan kita, kembalinya kita kepada Allah untuk taubat. Nah, baru di situ diterangkan seperti 5 pembahasan tadi, dosa hakikatnya apa, sirnya apa, halnya, makomnya, aksamnya, itu yang akan kita bahas pada bulan depan. Ya, saya kira itu sekedar pembukaan bahwa itulah antara tema-tema yang akan kita kaji dalam minggu ketiga setiap bulan, bertempat di tempat yang penuh berkah ini, tempat yang fihi anwar, fihi asrar, yang kita akan duduk bersama-sama untuk membaca dan muzakarah pada bulan-bulan yang akan datang. Namun sebelum itu saya ingin memberitahu bahwasanya bulan depan itu sepatutnya ya bulan berikutnya, bulan depannya bulan Maret. Tetapi Al-Fakir kebetulan ya, bulan Maret itu sudah membuat jadwal terlebih dahulu. Ada jadwal seminar tasawuf di Purwokerto. Ya. Pada kalau tidak salah bulan Maret itu tanggal 21. Iya. Nah, tanggal 21 itu ada seminar di Purwokerto bersama Syekh Fadil dan bersama Syekh Ammar dan juga bersama Al-Fakir di tempatnya Kiai Rogib di Purwokerto. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah izinkan beliau dan beberapa ulama di Jawa Tengah akan mengadakan satu seminar dan bedah buku karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani oleh Syekh Fadil, dan uraian-uraian tema tasawuf yang akan diuraikan oleh Syekh Ammar. Al-Fakir juga diminta untuk melengkapi. Maka minggu ketiga bulan depan itu ya kita tidak mengaji, kita akan sambung bulan April. Ya. Bulan April jatuh kepada tanggal 18. Insya Allah selanjutnya akan ada pemberitahuan mungkin dari pihak-pihak, dari teman-teman yang mengatur jadwal ini. Dan kita mulai seperti biasa ba'da zuhur. Ya, insya Allah saya pun ingin sholat zuhur di sini. Setelah itu baru kita mulai pengajian 1 jam setiap kitab. Insya Allah sampai asar itu selesai. Kalau ada tanya jawab ya akan kita sambung di menit-menit berikutnya insya Allah. Aqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an wa qalban khashi'an wa badanan sabira wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma kul lana wa la takun alaina, akhrijna ya Allah min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilmi, iftah alaina futuhal arifin hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina bi rahmatika ya Rabbana zidna ilman zidna ilman zidna ilman wa aqna fahman
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara.